Pemirsa, PSSI memutuskan Indra Syafri tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia U20 seiring dengan hasil yang dituai skuad Garuda di Piala Asia U20 2025. Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam akun Instagram pribadinya, Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada Indra Syafri yang telah bekerja keras selama menangani timnas U20. Erick menyebut keputusan melepas Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas U20 dilakukan usai evaluasi yang dilakukan bersama dengan Wakil Ketua Umum dan para esko PSSI. Erick menyampaikan bahwa keputusan mencopot Indra Syafri diambil secara profesional. Timnas Indonesia U20 sebelumnya terhenti di fase grup usai kalah 0-3 dari Iran, takluk 1-3 dari Uzbekistan dan bermain imbang 0-0 lawan Yaman di laga pamungkas. Lalu tepatkah keputusan PSSI mencopot Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini atau Bungkus. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam, Eva. Bungkus, apakah keputusan PSSI memecat Indra Syafri sudah tepat? Iya, jadi Coach Indra Syafri ini kan sebetulnya punya kontrak 4 tahun ya, sesudah dia berhasil meraih medali emas 2023 SEA Games. Itu ada beberapa target yang diberikan kepada Coach Indra. Di antaranya ada SEA Games 2023, Asian Games 2023, Asian Games 2026, lalu kualifikasi Piala Asia dan ujungnya itu Piala Dunia ya, Piala Dunia U20. Itu target terbesarnya. Nah, sekarang beberapa sudah dilewati oleh Coach Indra. Di Asian Games 2023 di Hangzhou kurang sukses. Tapi di level AFF memang dia cukup sukses. Nah, cuma memang ujian tertingginya sekali lagi adalah membawa timnas U20 ke Piala Dunia U20. Nah, sekarang target itu tidak tercapai karena di kualifikasi level Asia atau di Piala AFC U20 tidak bisa menembus semifinal. Sehingga memang bagi Coach Indra ini artinya dari segi pencapaian target tidak memenuhi target yang dibebankan untuk mencapai Piala Dunia. Nah, ketika seorang pelatih tidak bisa mencapai target utama, terutama target utama ada target pendamping ya, ada target tambahan gitu, maka konsekuensi bagi seorang pelatih adalah kehilangan jabatannya. Itulah yang sekarang dialami Coach Indra karena target utamanya adalah lolos ke Piala Dunia dan tidak tercapai. Oke, target utama tidak tercapai, gagal di Piala Asia U20. Apakah murni kesalahan pelatih? Iya, kalau murni tentu banyak faktor ya, karena pelatih itu tidak sepenuhnya bisa menentukan hasil akhir, tergantung pada kesiapan atau persiapan tim, tergantung materi pemain. Nah, cuma kalau kita bicara soal materi pemain, maka sebetulnya pemain-pemain yang sudah dipilih oleh Coach Indra adalah pemain-pemain yang sebetulnya merupakan pilihan pelatih sendiri. Bahkan beberapa pemain dalam tanda petik mengorbankan kesempatan main di Liga demi timnas U20. Pemain seperti Doni, Tri Pamungkas, Mufli, itu kan di klubnya pemain yang sebelumnya reguler bermain. Tapi kemudian fokus ke timnas U20 demi ambisi ke Piala Dunia. Nah, yang kedua, program atau persiapan. Nah, persiapan yang dilakukan oleh pelatih itu harus mendapat dukungan dari federasi. Menurut saya dukungan dari federasi sudah sangat bagus. TC di beberapa negara, turnamen internasional di Korea Selatan, di Jakarta sudah dilakukan juga. Jadi karena dukungan federasi sudah maksimal kalau menurut saya, maka sekarang memang menjadi tanggung jawab pelatih untuk hasil yang tidak sesuai harapan ini. Kalau materi pemain kan seperti yang saya bilang tadi, ini sudah merupakan pilihan terbaik yang dipilih oleh pelatih sendiri. Memang beberapa pemain yang diharapkan bergabung akhirnya tidak jadi bergabung ya, seperti Dion Mark, Tim Gapens. Tapi sebagian besar pemain lokal yang diinginkan oleh pelatih itu kan sudah didapatkan oleh pelatih. Jadi balik lagi ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelatih ketika target tidak tercapai. Oke, itu bagian dari evaluasi pelatih juga ya, Bungkus. Kalau evaluasi untuk timnas U20 selama gelaran Piala Asia U20, apa saja catatan Anda?
Ya, yang pertama sebetulnya kita memiliki materi pemain yang bagus ya, yang diantaranya sudah banyak mendapatkan kesempatan bermain di liga ya. Pemain seperti Doni, Mufli, itu pemain yang di kompetisi liga pun banyak mendapatkan kesempatan bermain, termasuk Iqbal Dwi Jangge, beberapa nama lain juga, termasuk pemain yang rutin bermain di klubnya. Jadi memang persoalannya mungkin sebagian pemain sudah punya jam terbang, tapi sebagian lagi mungkin masih kurang. Nah ini menurut saya harus menjadi PR ke depannya, bagaimana ruang bagi pemain yang nantinya menjadi bagian dari timnas U20 itu harus dibuka selebar-lebarnya. Tidak hanya dititipkan main di tim senior, tapi kompetisinya pun harus ada gitu ya. Karena U20 ini kan usia di mana pemain sudah masuk level senior. Tidak bisa terlalu lama hanya ada di bench, hanya menjadi penghuni bangku cadangan, tapi harus rutin bermain. Ini yang saya pikir masih kurang kita miliki. Beberapa pemain kita di klubnya belum merupakan pemain reguler, dan itu yang membuat kemampuan mereka mungkin belum terasah secara maksimal. Dan yang juga tidak kalah penting menurut saya adalah bagaimana meningkatkan level kompetisi usia muda itu sendiri. Kita sudah melihat bagaimana negara-negara Asia Barat itu seperti Suriah, Uzbekistan, kemudian juga Iran, itu kemampuan bermainnya kan sangat bagus ya. Mereka bermain dengan high pressing, dengan tempo tinggi, dengan aliran bola yang sangat cepat. Terus terang kita dari sisi permainan kemarin di Piala Asia agak ketinggalan ya. Kita harus mengaku itu dengan jujur. Permainan timnas U20 agak ketinggalan dibanding beberapa negara Asia yang sudah sangat berkembang permainannya. Dan ini harus menjadi pemikiran bagi di kalangan PSSI, terutama Badan Tim Nasional, Direktur Tim Nasional, bagaimana mengembangkan level kompetisi usia muda kita, supaya nanti ke depan kita tidak lagi hanya mampu berjaya di level ASEAN, tapi mampu bersaing juga di level Asia. Sekarang di ASEAN kita sudah cukup kuat. Coach Indra juga bisa membawa timnas U19 juara kan tahun 2024. Tapi di level Asia ternyata masih belum mencapai target. Oke, baik. Keputusan sudah diambil dan disampaikan juga oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan segera mencari pengganti. Siapa yang cocok menggantikan posisi Indra Safri sebagai pelatih timnas U20, Bungkus? Iya, yang terbaik itu kalau ada koordinasi, ada komunikasi dengan Badan Tim Nasional dan pelatih kepala Tim Nasional. Jadi PSSI harus berkomunikasi dengan Patrick Kluivert, dengan Badan Tim Nasional soal perekrutan pengganti ini. Dan juga tidak kalah penting, harus ada kesinambungan. Jadi konsep bermainnya Timnas U20 itu harus nyambung dengan Timnas U17, harus nyambung juga dengan Timnas U23, harus nyambung juga dengan Timnas Senior. Karena Timnas itu kan berjenjang itu, dan sangat baik kalau pelatih yang pegang Timnas U20 itu nanti memahami filosofinya Timnas U23 yang sekarang dipegang oleh Gerald van den Berg. Nanti pelatih U23 memahami filosofinya Timnas Senior, sehingga nanti ketika pemain naik kelas dari kelompok usia timnas di bawahnya ke timnas di atasnya, itu adaptasinya tidak sulit. Nah, sekarang ini kan sebagian besar materi pemain timnas U20 ke depannya akan berasal dari timnas U17 yang ditangani oleh Coach Nova Arianto. Saya berharap nanti ada komunikasi antara PSSI dengan Coach Nova, dengan Patrick Kluivert, dengan Gerald van den Berg dalam menentukan siapa yang tepat memegang timnas U20. Sekali lagi, timnas itu satu kesatuan, tidak boleh terpisah-pisah. Dari 17 ke 20 ke 23 sampai ke senior itu kalau bisa nyambung filosofi sepak bolanya. Soal filosofi yang harus nyambung, apakah artinya sosok pelatih tersebut berpotensi diisi oleh salah satu asisten Patrick Kluivert? Itu salah satu alternatif yang paling gampang ya. Tapi balik lagi, soal ini harus didiskusikan. Bisa jadi orangnya adalah orang yang sekarang menjadi asistennya Patrick Kluivert. Tapi bisa jadi juga berasal dari luar, tapi memiliki filosofi sepak bola yang sama. Bukan masalah kalau menurut saya. Yang penting pelatih timnas senior memahami, kemudian menyetujui penunjukannya, dan memiliki filosofi yang sama. Ada prediksi nama-nama yang akan mengisi atau menggantikan posisi Indra Safri, Bungkus? Saya tidak berani mendahului ya, tapi menurut saya nama-nama seperti Kurniawan yang sekarang ada di sana di Timnas U20 itu punya potensi. Begitu juga dengan asisten Coach Indra yang lain seperti Denny Lanzat atau Alex Pastur bahkan. Cuma memang sekali lagi semua harus didiskusikan bersama. Karena yang paling penting itu pada akhirnya kan ujungnya sekarang adalah Timnas Senior yang akan berkualifikasi, melanjutkan kualifikasi di putaran ketiga Piala Dunia. Itu yang paling prioritas. Kalau Timnas U20 ini kan programnya sekarang bisa
bisa dibilang sudah terhenti karena gagal ke Piala Dunia. Mungkin akan dibangun lagi, mulai lagi mungkin setahun kemudian ya. Jadi masih ada waktu untuk dipikirkan kemudian. Sekarang lebih baik fokus ke timnas seniornya dan timnas U17 nih, yang juga tidak lama lagi juga akan berlaga. Baik. Baik, terima kasih bungkus. Pengamat sepak bola M. Kusnaini sudah bergabung bersama kami.